Sore hari ini saya memilihkan sebuah tema, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa. Prinsipnya begini Bapak Ibu, kalau sorga itu tidak jelas bagi kita, mau nggak kita ke sorga? Ya, jadi kan begini, kalau saya tanya, yang mau ke sorga angkat tangan tinggi-tinggi, pasti semua mau, betul. Tapi kenyataannya, yuk sekarang kita mulai baca Matius 13 ayat 45 dan 46. Matius 13 ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Oke. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau menemukan mutiara, terus menjual seluruh miliknya. Pernah nggak bertanya, harta yang dimiliki itu cukup nggak untuk membeli mutiara? Ada mutiara, ketemu mutiaranya, lalu dia pulang menjual segala miliknya. Kan nggak pernah diceritakan bahwa mutiara itu berhasil dibeli. Betul? Cuman berusaha, pokoknya rumahnya sudah dijual semua, moga-moga dapat mutiara. Sebenarnya ayat itu berbicara demikian. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak diceritakan apakah orang ini menemukan mutiara, berhasil membeli mutiaranya atau tidak. Bapak Ibu, seringkali kalau kita menjual apapun yang kita memiliki, berusaha mengejar mutiara, jangan-jangan masih tidak nututi. Kenapa? Karena kita mengerjakan tidak dengan serius. Makanya sore hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita harus punya gambaran yang jelas. Kalau Adam tidak berdosa, maka Adam itu letaknya di mana Bapak Ibu? Di bumi ini, di mana itu adalah sorga. Kita harus jelas dulu. Kalau itu tidak jelas, maka mohon maaf, kita tidak akan pernah berani menggadaikan harta kita. Pak Abed mau ke Surabaya? Setelah ditunjukkan Surabaya, keindahan Surabaya, baru ada kemungkinan untuk mau ke sana. Betul enggak? Betul enggak? Tapi kalau kita tidak pernah ditunjukkan keindahan Surabaya, maka jangan khawatir, enggak mungkin pernah kepikiran ke sana. Betul Bapak Ibu? Nah sebelumnya beberapa minggu ini kan kita dapat makanan yang dari Bu Rita. Nah Bu Rita cerita tentang kerudung ya. Saya tadi mau cari kerudung, tapi kok mau saya pakai rasanya enggak pantas. Jadi enggak usah saya enggak pakai kerudung. Tapi biarlah inspirasi ini berasal dari Roh Kudus supaya kita bisa menangkap semuanya. Oke, yang pertama kita mau ngomongin sorga itu kayak apa. Kalau Adam tidak berdosa, Adam masih berada dalam surga. Modelnya kayak apa? Yuk saya kenalkan Bapak Ibu. Di sini saya mengenalkan satu kota namanya Reykjavik. Reykjavik ini capital of Islandia, ibu kotanya Islandia. Yuk kita lihat dulu videonya. Mari silakan diputar. Mau enggak ke Reykjavik? Ada apa Pak di sana? Yuk kita lihat dulu. Iceland's capital Ada suaranya. Reykjavik, Boleh diputar. a place that struck me with its unique charm immediately. A city full of Nordic atmosphere, unique little places. Makanannya ada, gak usah khawatir, enak-enak rasanya. Join a trip to Reykjavik, the home of every third Icelander, and visit the best places to see, eat, and to explore. Ada lautnya, ada perjalanan gunungnya, dan ini beberapa spot-spotnya Bapak Ibu. Nah, air terjunnya melimpah, dekat dengan perairan di sebelah utara, Nordik. Danaunya ada, bahkan belerangnya ada. Jangan lupa, Blue Fire ada di sana juga. Oke. Nah, pantainya juga ada. Reykjavik Bapak Ibu dinobatkan sebagai kota yang paling tenang, paling damai di seluruh dunia. Kualitas udaranya
terbaik. Tempatnya hijau, tempat hijaunya banyak dan melimpah. Ketersediaan sinar matahari cukup, sunshine hour, waktu matahari muncul itu banyak dan melimpah. Terus kemudian polusi udara, polusi suara, polusi cahaya sangat rendah. Indeks kebahagiaan penduduknya tinggi, populasinya sangat rendah. Maksudnya dengan populasi yang rendah ini warganya damai, tidak eker-ekeran. Terus kemudian tingkat kemacetannya yang rendah. Mau ke Reykjavik? Mau? Setelah tahu baru mau. Setelah tahu surga baru mau ke sana. Ya Pak ya? Betul Bapak Ibu? Nah, saya tunjukkan dulu supaya nanti ayo berangkat ke surga kita bareng-bareng. Jangan cuma beberapa orang aja, tapi semuanya meluncur ke surga barengan. Oke? Setuju Bapak Ibu? Oke, baru kita masuk pembahasan. Saya mau mengulang sedikit, masih ingatkah Bapak Ibu bahwa Bapa itu dari kekekalan sampai kekekalan, di mana di satu lorong di sebelah tengah ini dari kekekalan sampai menuju kekekalan. Di tengah ini Bapak Ibu, ini adalah mulai diciptakannya waktu, di mana dengan adanya waktu maka manusia atau makhluk yang Tuhan ciptakan itu tidak bisa kembali mundur. Jadi kita akan terus berjalan secara linier. Masih ingat ya yang waktu itu Bu Rita jelaskan ada tangan bahwa kita itu terjebak dalam lorong waktu. Anda dan saya berada dalam lorong waktu, tidak cuma kita tapi malaikat dan iblis. Itu semua terjebak dalam lorong waktu. Tidak bisa kembali. Cuman Allah Bapa saja yang dengan kemahakuasaannya dia bisa lompat, maksudnya dia memiliki kekuasaan untuk tidak terbatas oleh waktu. Ini konsepnya dulu. Nah, di satu titik di sini, ini kan panjang, waktu yang panjang. Di titik di sini, barulah kita mengenal kejadian penciptaan manusia. Genesis alias kitab Kejadian, itu mulai diciptakan di sini. Ada sebelumnya bagaimana ini diciptakan tentang planet-planet, saya tidak berbicara itu, tapi kita berbicara tentang bagaimana Adam dan Hawa dan Malak Yahweh dan iblis berada ditempatkan dalam satu tempat yang sama. Ingat ya kejadiannya di mana? Di Taman Eden. Bapak Ibu, kalau manusia itu, coba kita pikirkan dulu dengan baik. Apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuan Allah menciptakan manusia itu Bapak Ibu, dalam khotbah saya yang tempo hari, itu sebenarnya kita mau dipakai oleh Allah untuk sebagai pembanding. Tujuannya apa? Supaya iblis dibuktikan kesalahannya. Iya atau iya? Tapi pilihannya yang dilakukan oleh Adam waktu itu bagaimana? Dia memilih untuk mengikuti, mengkonsumsi pohon pengetahuan baik dan jahat. Betul? Sampai pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Konsekuensi dari memakan pohon pengetahuan baik dan jahat ini apa Bapak Ibu? Adam harus mati. Cerita ini terus bergulir sampai akhirnya Adam dengan istri Hawa memiliki anak dan seterusnya. Rangkumannya kira-kira begini. Ayo. Enggak apa-apa, pakai yang merah aja. Oke. Jatuh dalam dosa. Saya ingat ya Bapak Ibu ya, jatuh dalam ya dosa begini. Sementara yang sebelah sini saya tuliskan
suci alias tidak berdosa. Semoga kertasnya cukup. Oke. Kalau manusia jatuh dalam dosa, konsekuensinya bahwa manusia ini mati. Mau dibaca Bapak Ibu? Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan pada kenyataan yang dilakukan oleh Hawa bagaimana? Mengambil pohon yang nampak bagus, elok, rupanya bagus sehingga dimakan oleh Hawa, dan pada saat itu Adam yang di sebelahnya tidak pernah melarang sama sekali. Kenapa? Karena dia ingin melihat kalau Hawa makan ini mati apa enggak. Ternyata Hawa enggak mati, maka Adam ikut-ikutan ngambil dan memakannya. Sehingga kalau mau dipersalahkan, siapa yang dipersalahkan? Adamlah yang perlu dipersalahkan. Jadi jangan pernah ada pemikiran bahwa kita jatuh ke dalam dosa itu karena Hawa. Enggak, Hawa itu tidak pernah menerima perintah dari Tuhan. Yang menerima perintah dari Tuhan itu siapa? Adam. Karena waktu kejadian di kejadian 2 ayat 17 ini, kalau yang menerima perintah siapa? Adam. Hawa tidak menerima perintah. Baru di kejadian 2 ayat 18 kalau nggak salah, baru diciptakan Hawa. Jadi Hawa tidak pernah tahu perintah yang tepat. Mestinya kalau Adam itu pria yang bertanggung jawab, dia mesti ngapain Bapak Ibu? Ngomong, jangan perintah Tuhan itu enggak cuman meraba enggak apa-apa, makan ya, tapi jangan sampai mbok makan. Kalau sekali Anda makan, maka Anda akan mati. Hawa ini Adam ini kurang ajar enggak? Dia membiarkan Hawa makan enggak? Mengapa? Kalau dimakan, ular ngomongnya bagaimana Bapak Ibu? Ular kan ngomongnya, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama dengan, kamu akan sama dengan Tuhan. Betul? Kenyataannya, setelah dimakan Hawa, mati enggak? Nah, pilihannya bagaimana? Artinya, Hawa setelah ini mau menjadi sama seperti Tuhan. Sehingga Adam kepingin enggak? Kenapa? Karena Hawanya enggak mati. Dia makan dan sejak itu barulah Allah Bapa menegur. Kenapa kamu? Kamu di mana Adam? Aku telanjang. Aku enggak mau. Kenapa? Telanjang itu sebenarnya berbicara tentang apa sih Bapak Ibu? Bahwa aku mulai punya bandingan bahwa engkau Allah itu kok punya kemewahan, punya kekuasaan, punya segala sesuatunya, sementara aku enggak punya apa-apa, aku telanjang, makanya saya kepingin sama seperti kamu. Sombongnya sama enggak kayak iblis? Nangkep ya urutan ceritanya? Jadi singkat cerita, konsekuensi dari dosa adalah mati. Kalau dengan kematian ini Bapak Ibu, itu baik atau buruk? Kita sudah mendengar doktrinnya bahwa kematian ini hadiah dari Tuhan yang paling luar biasa. Kenapa? Karena dengan kematian itu mengakibatkan manusia berprogres. Bapak yang jahat tetap kepingin anaknya baik, ya atau ya? Bapak yang jahat tetap kepingin anaknya baik enggak? Bapak yang maling kepingin tetap anaknya jangan seperti bapaknya. Betul? Apalagi bapak yang baik, ya tetap kepingin bahwa gini, ada petani misalkan melarat, seorang petani melarat, dia kepingin anaknya lulus jadi sarjana, lebih baik enggak? Kenapa? Karena dia kepingin bahwa kalau aku mati, anakku tetap harus bisa survive. Ini hadiah Bapak Ibu. Sementara di sisi lain, iblis, dia mati enggak? Bisa mati enggak? Halo? Iblis itu bisa mati enggak? Kekekalan, dia memiliki unsur kekekalan. Sampai harus dia dibuktikan bahwa dia salah. Rule of the game-nya kan seperti itu ya. Dengan demikian, kematian ini sebenarnya hadiah yang baik. Tetapi konsekuensi dari kematian ini apa Bapak Ibu? Nah, kita mulai masuk, nanti baru saya geser ke sebelahnya. Konsekuensi dari kematian adalah kalau misalkan
saya ini bisa berumur 80 tahun, maka dan kemudian mati, maka saya harus punya hitung-hitungan dalam diri saya. Wujud nyatanya begini, manusia itu menikahnya di umur berapa? Rata-rata di umur 25. Mengapa kok manusia itu menikah di umur 25? Karena jangan sampai dia mati duluan sebelum generasi berikutnya itu hidup, survive. Betul? Betul? Masuk akal? Masuk akal? Kalau manusia ini umurnya 1000 tahun, kira-kira menikahnya umur berapa? Ya bisa 300. Kesusu menikah enggak? Enggak. Konsekuensi dari kematian, maka manusia ini Bapak Ibu beranak pinak dan bertambah memenuhi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi kalau Adam bisa mencapai umur 1000, dia enggak perlu keburu-buru menikah. Apalagi kalau dia berumur secara kekal. Oke, sampai di sini mengikuti apa yang saya maksud. Dan gini Bapak Ibu, kalau manusia itu umurnya panjang, dia tidak perlu menikah terlalu cepat, kecerdasannya bagaimana? Einstein aja yang umur 70, 60, 70 tahun, pinternya kayak begitu. Adam diciptakan dengan kondisi sempurna, Tuhan mengatakan bagaimana? Sungguh amat baik ciptaan manusia. Jadi dia punya kepintaran, jadi untuk dia mau menjadi serupa dengan Allah dari sisi kepintaran bisa enggak? Kalau dia umurnya panjang, maka kepintarannya juga akan semakin meningkat. Tetapi dia enggak bingung untuk ngurusin anak cucu, iya atau ya? Dampak dengan adanya anak cucu Bapak Ibu, Anda lihat sekeliling lingkungan sekitar Anda. Hasrat seksual itu diciptakan Tuhan itu baik adanya. Tetapi dengan mau nggak mau di umur 70 tahun manusia ini harus terminate, maka hasrat seksual itu harus dipaksa. Kenapa? Karena kalau enggak begitu, enggak kawin-kawin, enggak melahirkan keturunan. Sementara umur 80 dia sudah 70, 60, 70 dia sudah harus mati. Sampai di sini memahami maksud saya, cerita saya? Oke, dengan demikian teknologinya tetap jalan nggak Bapak Ibu? Baik manusia itu suci atau berdosa, teknologi itu tetap ada enggak? Bedanya apa? Kalau manusia mati dengan adanya keterbatasan waktu, teknologi yang diciptakan manusia ini, mohon maaf, teknologinya sampah. Kenapa? Bapak Ibu, saya mau beli ini. Saya mau pingin ini yang terbaik, betul nggak? Nah, tapi konsekuensinya supaya ini terbaik bagaimana? Diciptakanlah bungkus. Bungkusnya dari apa? Dari plastik. Plastiknya bagaimana? Merusak lingkungan atau ramah terhadap lingkungan? Kenapa kok merusak lingkungan? Karena waktu risetnya itu paling banter cuma 3 bulan untuk menciptakan plastik. Kenapa? Karena kalau kelamaan orangnya keburu mati tidak bisa menikmati. Kenapa orang mau buat mobil, riset buat mobil nih? Berapa lama? Enggak lama, paling ketemu mesinnya kendaraan yang ramai di pasar, itu berapa? Paling 2 tahun. Dengan riset 2 tahun, karena keterbatasan bahwa manusia ini akan mati, apakah riset 2 tahun ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa? Atau sesuatu yang sampah? Nangkep sampai di sini. Dampak dari kematian ini memang ada progresivitas manusia, tetapi karena manusia akan mati sehingga dia rebutan duit, karena rebutan duit maka riset yang dibuat ini asal-asalan. Bandingkan dengan kalau manusia ini kekal, enggak usah ngomong kekal, 1000 tahun. Apakah arti 100 tahun dibandingkan 1000 tahun? Siap enggak ngeriset satu barang, bolpen atau mobil, mampu enggak meriset dalam waktu 100 tahun mobil yang bahan bakarnya tidak mencemari lingkungan? Bisa enggak? Nangkep ya? Kenapa? Karena keterbatasan manusia dia akan mati, ya risetnya juga ala kadarnya. Buat barang apapun yang diciptakan ini, adakah barang Anda yang Anda pakai sekarang dengan 10 tahun lalu kualitasnya sama? Masih awet?
Kenapa? Karena ya memang ditakdirkan untuk dengan kematian risetnya tidak bisa panjang, manusia hidup untuk mencemari lingkungannya. Itulah dampak ketika manusia diberi hadiah kematian. Nangkep Bapak Ibu? Oke. Bandingkan dengan yang kedua. Apa yang terjadi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa? Waktu itu ada berapa orang di Taman Eden? Ada berapa oknum? Ada Adam, ada Hawa, ada Malak Yahweh, ada siapa lagi? Ada ular atau iblis. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, artinya sukses enggak manusia ini menjadikan dirinya sebagai corpus delicti untuk menunjukkan bahwa iblis ini bersalah? Sukses? Halo? Suksesnya ini dalam arti apa? Iblis bertobat, ya atau ya? Bapak Ibu, kalau Adam membuktikan bahwa aku bisa menjadi makhluk ciptaan yang nurut kepada Bapa, iblis tobat enggak? Karena fungsi manusia itu menobatkan iblis. Makanya kalau saya pribadi ya, setelah mengerti bahwa manusia ini adalah fungsinya membuktikan bahwa iblis bersalah, tanpa ada yang lain, maka Bapak Ibu, doktrin pertama, maksudnya pola pikir yang pertama yang harus kita ngerti, manusia itu cuman alat. Manusia itu cuman ciptaan yang disuruh untuk mau ndak nurut, tapi tetap diberikan kehendak bebas. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa si iblis ini bersalah. Kalau iblis bersalah, ya pasti dia akan ngomong. Endingnya apa sih? Dengan iblis ini diketahui bahwa setelah iblis sadar bahwa dia itu bersalah, yang dilakukan iblis mestinya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Jangan lupa, ini kan kita masuk ke dalam ranah kekekalan. Kalau di titik ini ternyata Adam itu tidak berdosa, maka mungkin, saya setuju sama Pak Tony, mungkin iblis bertobat kolaborasi dengan manusia, iya atau iya? Tapi jangan memikir, gini, dengan bertobatnya iblis, pilihannya sebenarnya dua. Iblis ini bertobat atau iblis dipisahkan dengan manusia. Ya atau ya? Kenapa? Karena iblis, Tuhan membuktikan, manusia membuktikan bahwa dia adalah bisa nurut. Jadi Bapak Ibu, konsekuensi yang pertama, jangan lupa manusia itu cuma alat. Kita itu sama sekali belas tidak bisa sombong. Jangan merasa bahwa apa sih tujuannya manusia diciptakan? Wah, kita diciptakan karena Allah membutuhkan kita. Jahat enggak pemikiran begitu? Manusia itu diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa iblis bersalah. Manusia diciptakan untuk supaya ada satu objek yang Tuhan ciptakan yang serupa, yang hampir sama dengan Allah, memiliki kehendak bebas yang nurut. Kalau enggak kayak begitu bagaimana Bapak Ibu? Sama enggak dengan iblis? Halo? Jangan sombong. Kita itu cuman alat. Cuman masalahnya tuntutan alatnya ini bagaimana? Jadilah kamu serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Jadilah kamu orang yang bisa nurut, yang mau bergantung dengan pohon kehidupan, bergantung kepada Allah Bapa saja, tidak dengan oknum yang lain. Wujud dari pengetahuan baik dan jahat ini apa sih? Itu kan yang diberikan iblis. Betul nggak Bapak Ibu? Menjadi sombong, menjadikan dia sama dengan iblis. Nuruti apa yang diprovokasi oleh iblis. Kalau manusia itu suci Bapak Ibu, aduh, manusia ini cuma alat, kita enggak bisa sombong. Mohon maaf, manusia ini kayak kulkas. Kenapa? Anggaplah saya ini, anggaplah Pak Adi ini Allah. Dia butuh kulkas, manusia yang butuh kulkas. PR-nya kulkas ini apa sih Bapak Ibu?
Dicolok, dalamnya harus dingin, iya atau ya? Kalau ternyata dicolok, dalamnya enggak bisa dingin, dibuang enggak? Ya mestinya dibuang, tapi Allah Bapa bagaimana? Sik didandani kulkasnya, sik dibetulkan. Kalau nanti kamu jadi dingin, ya tak terima, silakan masuk di dapur saya. Analoginya kan kayak begitu. Tapi kalau kamu ini enggak bisa jadi kulkas yang dingin, ya mohon maaf, tak cemplungno ke tempat sampah. Itulah yang terjadi, tapi masih diperbaiki Bapak Ibu. Oke, sampai di sini artinya kalau tidak jatuh dalam dosa, maka bisa jadi manusia menobatkan iblis. Atau kalau Tuhan gregeten, kok gak nurut, ya silahkan untuk pergi ke tempat lain. Konsekuensi kedua, kalau manusia ini Bapak Ibu tidak jatuh dalam dosa, dia ditempatkan di mana? Di bumi. Umurnya bagaimana? Umurnya panjang. Teknologinya jalan enggak? Jalan. Buktinya apa? Yuk kita lihat. Di Kejadian 4 ayat 2. Ini ciri yang pertama, teknologinya yang berjalan. Kejadian 4 ayat 2, selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Oke, jangan hilang dulu. Jadi di sini kita melihat bahwa ada perubahan. Waktu di awal, di Kejadian 1 ayat 29, manusia itu masih pemburu dan pengumpul. Maaf, cuman mengumpulkan. Yuk dibaca, Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29. Ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Oke, apa kok maksudnya hubungannya dengan teknologi? Bapak Ibu, kalau kita baca buku, kita melihat referensi bagaimana manusia ini mengalami progresivitas. Manusia zaman dulu itu pemburu dan pengumpul. Maksudnya apa? Dia mengumpulkan biji-bijian. Kenapa? Karena tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi di Kejadian 4 ayat 2 itu sudah berbicara manusia menjadi petani. Dia mengupayakan, dia berteknologi. Dia mulai menjadi peternak, mengumpulkan, mengambil hewan yang ada di alam liar dan dijinakkan. Yang tahap kedua, dia mulai mengelola tanah, bekerja di bidang pertanian. Artinya ada teknologi enggak? Halo? Tapi teknologinya juga akan berkembang dengan sangat baik. Cerita tentang teknologi di Kejadian 4 ayat 2. Ini ada dampak negatifnya buat lingkungan enggak? Padahal manusia masih sudah jatuh dalam dosa. Tapi manusia tambah ke sini. Saya ini enggak kepingin kita itu punya pikiran, Pak, kalau manusia jatuh dalam dosa, ada handphone, ya atau ya? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, ada handphone enggak? Halo? Tetap ada Bapak Ibu. Pak, kejauhan Pak, coba gini. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, dia membuat roda enggak kira-kira? Buat roda. Lah kalau dia membuat roda, dia nanti nangkep kuda, dipasangkan jadi kereta, alat transportasi pertama, ya atau ya? Lanjut berikutnya, suatu saat dia memikirkan yang lain-lain enggak? Kepingin punya listrik enggak? Ya itu kan gampang, ada air terjun ditampung atau ada aliran sungai. Itu kan masih ramah lingkungan semua. Nangkep ya, jadi kalau manusia ini tetap suci, ada perkembangan teknologi, alamnya ini menjadi menarik, tidak keburu-buru harus punya anak banyak, direpotin dengan segala sesuatunya, pengetahuannya meningkat drastis. Bapak Ibu, alam ini akan berjalan beriringan dengan manusia, ya atau ya? Lebih kerennya bagaimana? Sekali perintah di awal bahwa manusia itu menaklukkan bumi, itu kan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Berkuasa atas hewan-hewan di udara, di darat, di laut, itu perintah sebelum manusia jatuh dalam dosa, iya atau iya? Kalau manusia jatuh dalam dosa, tetap punya hak itu, apalagi kalau manusia ini tidak jatuh dalam dosa, punya hak yang sama enggak? Punya teknologi enggak? Sama enggak dengan demikian kita ke yang namanya,
Kutone. Reykjavik. Halo? Itu loh gambaran sorga. Nek sorganya kayak begitu, ingat manusia tidak jatuh dalam dosa, di sebelah kanan nih manusia tetap suci, artinya apa? Ada orang jahat enggak? Anda keliling-keliling ketemu orang jahat, yang ada niatan entah menusuk, menipu, menculik anak Anda, ada enggak niatan kayak begitu? Mau enggak tinggal di sorga yang kayak gitu Bapak Ibu? Mau? Mau? Kalau mau tinggal di sorga yang kayak begitu, tak mohon maaf, kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi gambaran sorganya mau ke sana? Mau, tapi jatuh dalam terus piye Pak? Piye Bapak Ibu? Jangan lupa kematian adalah solusi ketika manusia jatuh dalam dosa, mati adalah solusi supaya kita berusaha untuk menjadi baik. Jadi kalau Adam ini tidak jatuh dalam dosa, kita di surga yang nyaman, betul? Sekarang kalau seumpama harus, apa yang Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita mencapai surga? Gambarannya jelas enggak? Kalau gambarannya jelas, wani taruhan, wani meresikokan hidup Anda, Tuhan, aku wani. Kenapa? Karena gambarannya jelas. Kalau gambarannya tidak jelas, berani enggak? Tidak mungkin berani. Nah sekarang cara untuk mencapainya bagaimana? Betul Bapak Ibu? Caranya bagaimana? Yuk kita mulai baca. Tapi sampai di sini, saya mau putus dulu sampai di sini. Dapat gambaran surganya? Ya kayak Reykjavik gitu lah. Enak, nyaman, masyarakatnya ya mungkin sih ada belas sama sekali tidak ada kejahatan. Kalau di sana masih ada polusi walaupun sedikit. Di sana bagaimana? Clear, tidak ada polusi. Penduduknya ramah, menyenangkan. Wes pokoknya tidak ketemu orang jahat. Harus clear dulu bahwa gambaran surga kayak begitu. Kalau enggak Bapak Ibu, Anda lihat ya, tokoh mulai dari perjanjian lama, ada Musa, ada Daud, semua itu Ayub, dan lain sebagainya, itu kepingin masuk surga enggak? Walaupun wujudnya adalah kembali ke dunia nenek moyangnya, dikumpulkan dengan nenek moyangnya, sebenarnya mereka kepingin masuk ke surga enggak? Apalagi tokoh perjanjian baru. Bapak Ibu, Paulus mau mati sampai dipenggal, itu ngapain kalau enggak bela-belain surga? Halo? Tapi harus punya bayangan yang jelas. Jangan kita itu terjebak dalam doktrin, surga itu kok enggak jelas ya. Apakah kita enggak mau masuk surga itu, apakah kita memilih surga semata-mata karena neraka itu panas? Nanti Anda dengerin ya, saya share nanti lagunya Ahmad Dhani sama Krisya. Bila surga dan neraka itu enggak ada, masih percaya Tuhan enggak, masih ngakoni Tuhan enggak? Jangan-jangan Anda memilih surga karena Anda takut sama neraka. Kan ditakut-takuti kan. Tapi bagaimana yang benar adalah kita menemukan Tuhan kita menyembah Dia, dan Tuhan itu tidak mungkin berada di dalam kubangan, Tuhan itu selalu berada di tempat yang wah, kita kan ngikut. Tapi jangan mengharap ngikutnya itu, lakukan pekerjaan-pekerjaannya sebagaimana yang diceritakan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam di dalam Yohanes 13 sampai Yohanes 15. Pak Han baca semua, siap enggak Pak? Bapak Ibu, manusia ini beraneka ragam. Ada yang sehat, ada yang disabilitas, ada yang pandai, ada yang enggak pandai. Ada yang lemah lembut, ada yang garang. Garang itu maksudnya bukan garang itu yang kaku gitu loh. Lemah lembut, gampang fleksibel. Masing-masing punya beban masing-masing enggak? Halo? Tapi semuanya itu diberi oleh Tuhan sama-sama bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang sehat dan yang enggak sehat punya kemampuan yang sama. Standarnya bukan
Yang kaya tok yang masuk surga, yang Kristen tok yang masuk surga. Bukan kayak gitu loh. Standarnya Tuhan adalah siapapun yang melakukan kehendakku itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya toh ya? Jadi sampai di sini kuncinya yang pertama supaya bisa masuk ke dalam surga gimana? Melakukan kehendak Bapa. Sehingga yuk makanya kita lihat di Yohanes 13 sampai 15. Saya berikan cuplikan ringkasannya. Tapi Bapak Ibu, menurut saya Yohanes 13 sampai 15 ini berbicara tentang rangkuman kalau Anda mau masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Yesus. Mengapa demikian? Kita lihat sama-sama. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke. Di sini di Yohanes 13 sampai Yohanes 15, yang pertama, mau ndak ke surga? Ada banyak tempat. Caranya bagaimana Tuhan? Caranya lewat Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mau ke surga, Tuhan kan ngomong, aku sudah menyiapkan tempat. Caranya adalah percayalah kepadaku karena aku jalan kebenaran dan hidup. Lanjut, terus bagaimana Tuhan? Kalau saya sudah tahu bahwa caranya aku harus melalui Engkau. Nah, yuk kita lakukan. Ada Tuhan berikan perintah baru. Yohanes 13 ayat 33. Tuhan ngomong apa supaya bisa sampai ke sana? Yohanes 13 ayat 33. Ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Lanjut ke 34-nya Pak. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, setelah Tuhan mengajak kita ke surga, caranya adalah percayalah kepadaku, dan berikutnya lakukan perintah yang baru, kasihilah sesamamu. Oke, lanjutnya, apalagi yang perlu kita lakukan? Kita harus nurut firman-Nya. Yang mana? Yohanes 14 ayat 23. Saya cuma ngomong Yohanes 13, Yohanes 14, Yohanes 15. Yuk, Yohanes 14 ayat 23. Pak Han. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Nurut firman-Nya. Firman yang mana? Satu, kita tidak bisa jadi kaya. Jual segala milikmu. Itu kan firman-Nya Tuhan. Tuhan ngomong kayak begitu kan? Ketemu sama anak muda yang kaya. Jual segenap harta. Harus sabar dan berjaga-jaga. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus enggak? Siap dilukai dan dihianati. Berikan pipi kiri, walaupun pipi kanan ditampar. Kalau ada yang minta bajumu, berikan jubahmu. Itu semua firman-Nya Tuhan Yesus enggak? Supaya masuk ke surga. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan keselamatan untuk mencapai kepada surganya. Terus kemudian apa? Memaafkan sekalipun kita disalahi. Jangan mata ganti mata, enggak boleh. Perintah itu sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Tidak iri terhadap orang lain sekalipun nampak diberkati dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Dalam waktu 70 tahun ini, dengan adanya surga yang indah kayak begitu, wani enggak menahan diri. Halo? Nangkep sampai sini? Berani enggak menahan diri? Wes Tuhan, aku mau habis-habisan buat Engkau. Kenapa? Karena PR-ku mengerjakan apa yang Bapak mau. Apa pekerja yang Bapak mau? Yohanes 14 ayat 24 Pak. Yohanes 14 ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan
tidaklah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kalimat positifnya, nurut enggak sama firmannya Yesus. Kenapa? Karena firmannya Yesus itu asalnya dari Bapa. Sorga tadi itu Bapak Ibu, kalau kita berhasil nurut, kalau Adam berhasil, ya kita kan sudah di sorga. Lanjut lagi, kalau ada kesulitan, Bapak kok angel ya hidup 70 tahun, aku mesti ngapain? Lompat bawahnya Pak, 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Paket komplit Bapak Ibu. Nahan diri 70 tahun, gak sengsara enggak apa-apa. Tapi yang penting nanti dapat surga. Kesulitan Pak, Allah Bapak aku kesulitan, aku harus bagaimana? Bapak Yahweh aku harus bagaimana? Enggak usah khawatir, kamu tak kasih Allah Roh Kudus. Kalaupun ternyata kita tetap galau, Tuhan meninggalkan apa buat kita? Ayat 27 Pak. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada damai sejahtera. Kurang komplit apa paketnya Tuhan Yesus ini? Surga disiapkan, mau yang penting nuruti firman, sulit ada Allah Roh Kudus yang bantu, dan pada akhirnya dikasih damai sejahtera. Setelah dapat semuanya itu, jangan lupa kita dituntut sama Tuhan. Jangan main-main. Lihat Yohanes 14 ayat, Yohanes 15-nya berbicara tentang apa? Yohanes 15, tidak usah dibacakan Pak nanti. Yohanes 15 itu berbicara tentang pokok anggur yang benar. Harus berbuah, kalau enggak berbuah diapain? Dan kapan kita harus melakukan ini semua? Sampai dengan Yohanes 15 ayat 25. Ada jawabannya semua. Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15 ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi paham ya bahwa apa yang kita lakukan itu dunia tidak senang. Kita dibenci, tapi kita tetap harus melakukannya dengan sabar. Berani 70 tahun kita sengsara demi mencapai surga. Wani tombok? Wani taruhan? Beranikah Anda menjual harta Anda untuk mencapai mutiara yang sesungguhnya? Halo? Kan itu toh dasar firmannya. Tapi kok angel Pak? Ya itu paket kompetitnya, diulak balik. Bacalah Yohanes 13 sampai Yohanes 15. Itu paket komplitnya. Kita harus berbuah, tidak berbuah dipotong. Harus bagaimana? Nurut. Kenapa? Karena hadiahnya nanti tidak cuma rantang, hadiahnya surga. Paling tidak supaya dapat gambaran kayak Reykjavik. Mau Bapak Ibu? Harus mau. Oke, sampailah pada closing. Ayat terakhir. Setelah kita dapat pengertian ini Bapak Ibu, kita buka Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oke, ini dulu saya memahaminya salah. Nek dulu kan kita gini, serahkan, bahasa aslinya itu kayak buka tikar. Buka tikar, Tuhan aku sengsara, aku sakit, aku kepingin ini, aku kepingin itu, didoakan bareng-bareng supaya rencanamu, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dulu kita bacanya gitu apa? Iya apa ya? Iya atau ya? Ayo dirubah.
Artinya apa? Tuhan, tak gelar hidupku. Aku kayak gini Tuhan. Kalau rencana Anda jelek, jadinya bagaimana? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, bukalah tikar itu, bukalah talam itu, bukalah yang dilipat ini. Maka kalau rencananya jelek, jadilah rencana yang jelek. Rencana yang apa? Masuk surga. Bukan kayak gitu. Kalau kita buka, kita ngomong, Tuhan ini yang ku berbuat 70 tahun kehidupanku. Aku sudah melakukan firman-Mu, aku sudah berjuang Tuhan, Roh Kudus-Mu sudah membantu, ini semampuku, sekuatku. Kalau Tuhan berkenan, terlaksanalah segala rencanamu. Rencana yang mana? Rencana nanti masuk surga. Ojo digowo rencana entuk tanah sebelah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, Anda dapat sesuatu atau enggak, itu biarlah Tuhan yang berbicara kepada Anda. Kalau dulu kan tanyanya kan gini, Anda dapat sesuatu enggak? Wes Anda biar Tuhan yang berbicara. Wong saya itu cuma dipakai buat alatnya, saya cuma menjelaskan ngasih rangkuman. Wes kalau Anda dalam masalah dan segala sesuatunya, bukalah Yohanes 13 sampai Yohanes 15, pemusik memuji ayo segera kembali berjuang. Anda sama saya mau berjuang bersama-sama? Amin. Berikan tepuk tangan.